Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya, masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan Lokakarya 3 ya Bapak dan Ibu, yaitu temanya adalah peran pemimpin dalam pembelajaran. Di sini nanti Bapak dan Ibu akan saya jelaskan apa saja yang akan dilaksanakan oleh CGP ya bersama pengajar praktek. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu, produk yang dihasilkan dari Lokakarya 3 adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah hasil refleksi dari simulasi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, hasil refleksi dari praktek mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar. Dan yang ketiga adalah strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian, tujuan belajar Lokakarya 3 adalah calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga adalah calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka mengenai mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar. Dan yang ketiga, calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk indikator keberhasilannya tentunya adalah 3 hal tadi Bapak Ibu ya, yaitu CGP yakin bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional memungkinkan guru untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Kemudian menghasilkan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat. Nanti untuk Lokakarya ketiga, satu kelas berisi 15 calon guru penggerak ya. Kemudian peran yang terlibat, satu kelas berisi 3 pengajar praktek, panitia dari Dinas Pendidikan setempat, dan tentunya adalah dari BBGP atau BGP sebagai tim monitoring ya dan evaluasi, tetapi ini sifatnya tidak wajib. Kemudian untuk sarana prasarana Bapak dan Ibu, biasa ada ruang kelas, proyektor, layar proyektor, papan pleno, audio, laptop, nanti yang menyediakan adalah panitia. Termasuk juga alat dan bahan, kertas plano, sticky notes, spidol kecil, spidol maker, isolasi kertas. Kemudian Bapak dan Ibu nanti ada bahan cetak yang harus Bapak Ibu siapkan, yaitu adalah panduan observasi simulasi mengajar dan panduan latihan mindfulness. Ini nanti bahan cetaknya disediakan oleh panitia Bapak Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu ya, kegiatan yang pertama biasa nanti ada pembukaan, kemudian akan ada simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Nanti peserta simulasi sudah ditunjuk ketika pendampingan individu. Jadi untuk kegiatan simulasi pembelajaran berdiferensiasi itu nanti peserta sudah ditunjuk ketika pendampingan individu yang ketiga ya, kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Kemudian simulasi mengajar, kemudian ada tanya jawab calon guru penggerak, simulasi mengajar dengan observer ya. Kemudian refleksi terbimbing hasil simulasi mengajar dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kemudian setelah istirahat nanti ada praktek 1 dan refleksi. Bapak dan Ibu nanti akan ada praktek mindfulness dan refleksi. Ya, nanti prakteknya ada 3. Praktek 1, praktek 2, dan praktek ketiga. Ini pelaksanaannya adalah pleno. Ya, bersama-sama. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah praktek integrasi kompetensi 5 kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran. Ini nanti akan dibagi kelompok kerja dan penjelasan tugas, kemudian kelompok kerja ya membuat RPP dengan integrasi kompetensi sosial emosional. Nanti adalah diskusi kelompok. Kemudian ada simulasi mengajar dan pembahasan hasil simulasi mengajar. Kemudian yang terakhir, merancang strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat. Ini nanti kegiatannya adalah merancang strategi berbagi pengalaman belajar. Ya, nanti brainstorming ya atau diskusi. Setelah itu penutup, pengumuman penugasan. Bapak dan Ibu, itu adalah informasi dari saya ya untuk Lokakarya ketiga. Ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 kegiatan inti. Ya, 4 kegiatan inti yang ada di Lokakarya ketiga, yaitu yang pertama simulasi pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua adalah praktek mindfulness dan refleksi, dan yang ketiga adalah praktek integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, dan yang keempat, yang terakhir, merancang strategi berbagi pengalaman belajar ya dengan rekan sejawat. Bapak dan Ibu, itu adalah gambaran untuk Lokakarya ketiga ya. Silahkan Bapak Ibu persiapkan dengan baik ya, karena
lokakarya ini sifatnya adalah wajib ya Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu harus memperhatikan ya, mengikuti dengan baik. Ya, harapannya nanti setelah lokakarya ketiga, Bapak Ibu menjadi lebih paham tentang materi di modul yang kedua. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.